warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalsum, NIM 202106000668, mahasiswa Prodi Kebidanan Program Sarjana Terapan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri. Baiklah, hari ini kita akan mempraktekkan penanganan KBI, KBE, dan kondom kateter. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman sejauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kita akan mempraktekkan penanganan anatomia uteri dengan cara KBI, KBE, dan kondom kateter. Setelah itu kita langsung mempersiapkan alat. Mari kita lihat apa saja alat-alatnya di dalam bak instrumen. Kita memerlukan satu pasang handphone panjang, terus kanan dan kiri, terus kita memerlukan handphone pendek kanan dan kiri, kemudian kita memerlukan kasa kering. Di sini kita lihat ada dua kateter, yaitu kateter yang kecil nomor 18 dan ini nanti untuk pemasangan kateter urin masuk ke kandung kemih. Kateter yang besar ini nomor 24 atau 26 bisa kita pakai. Ini nanti untuk pemasangan kondom kateter. Kemudian kita memerlukan 2 buah spoit, yaitu 1 spoit untuk memasukkan oksitoksin ke dalam pelabot infus RL untuk oksitoksin drip. Spoit yang satunya untuk menyuntikkan ergometrin kepada pasien kalau pasien tidak ada hipertensi. Kemudian kondom kateter tadi selain dia ukuran besar, kita juga membutuhkan 1 buah kondom pengikat, 1 buah pengikat yang lembut tapi tidak tajam. Kemudian kita memerlukan tampon kasa untuk memasukkan kondom kateter. Kemudian kita melihat obat uterus penikah. Obat uterus penikah yang kita perlukan adalah oksitoksin. Nanti kita akan memasukkan 2 buah ampul, 1 ampulnya 10 unit. Kita akan memasukkan 2 ampul ke dalam setiap labot RL. Kemudian jika pasien tidak hipertensi, kita berikan tambahan metergin atau metil ergometrin. Kemudian kita memerlukan misoprostol. Ini antisipasi jika pasien mengalami hipertensi dan dia tidak dapat diberikan ergometrin, sehingga diberikan misoprostol. Diberikan 3-5 tablet via anus, 600 sampai 1000 mikrogram. Kemudian kita memasukkan kapas DTT untuk vulva higien, memerlukan kapas DTT untuk vulva higien 5-7 buah. Dan 2 buah bengkok. Kemudian ada safety box. Kemudian kita memerlukan tempat sampah non infeksius, terus yang sampah infeksius, tempat jarum, terus ini baskom untuk larutan klorin. Kemudian harus kita ingat di masa COVID, terutama dalam menolong persalinan harus menggunakan APD lengkap seperti yang saya pakai ini. Saya menggunakan gaun, terus apron. Saya menggunakan masker, penutup kepala, dan face shield. Dan yang terakhir harus memakai sepatu tertutup atau sepatu boot. Terima kasih, itulah alat yang akan digunakan pada saat penanganan anatomia uteri nanti. Selanjutnya kita akan melakukan cuci tangan dengan 7 langkah karena kita akan menolong persalinan dan akan menggunakan handscoon panjang. Yang pertama, kita basahi dahulu tangan kita dengan air, kemudian berikan sabun 3-5 cc. Kita lakukan cuci tangan 7 langkah. 1, gosok telapak tangan, dan 2, gosok bagian belakang kedua tangan. 3, jalin jari dan gosok tangan bersama. 4, kunci jari dan gosok bagian belakang tangan. 5, gosok ibu jari
dan putar untuk kedua tangan. 6. Usapkan ujung jari pada telapak tangan di kedua tangan. 7. Gosok kedua pergelangan tangan secara berputar. Kita bilas kedua tangan dengan posisi jari harus lebih tinggi dari siku. Terus kita tutup keran pakai siku. Kita kemudian mengeringkan tangan kita dengan handuk. Kita lipat seperti ini, seperti belah ketupat, kemudian kita keringkan sela-sela jari dulu. Tangan kanan dan kiri, daerah bawah lengan sampai bawah siku gantian, baru kita keringkan belakangnya. Sesudah bersih, tidak ada lagi kotoran yang melekat, sampai tidak ada kotoran lagi yang melekat di tangan. Oke, terima kasih. Tadi cuci tangan yang 7 langkah. Setelah itu kita menyiapkan ultratonika, memegang bagian dalam handphone supaya bagian luar tetap steril. Kemudian saat memakai jauhkan dari troli atau meja supaya tidak tersentuh, tidak menjadi on steril. Pakai handphone yang kanan saja dulu. Kemudian kita menghisap oksitoksin dan ergometrin. Kita ambil fluidnya, buka tutupnya secara on hand teknik, lepas tutupnya, kemudian kita isap oksitoksin. Kita isap oksitoksin 2 ampul, buang di kita isap dulu, baru kita buang di safety box. Kita sedot lagi untuk ergometrin ultratonika yang kedua 0,2 mg 1 cc ya, baru kita buang lagi di safety box. Terus kita tutup. Obat sudah siap, terus alat dan persiapan sudah siap. Kita inform konsen ke pasien secara cepat dan persuasif tapi lembut. Ibu, selamat ya, adiknya sudah lahir sehat, tapi mohon maaf ibu, ini kontraksi rahimnya kurang kuat sehingga terjadi perdarahan. Jadi ibu, untuk membantu menghentikan perdarahan ini, mohon izin saya akan membantu menghentikannya dengan cara tangan saya masuk ke dalam rahim ibu, tapi rasanya agak kurang nyaman bu. Nanti ibu bisa napas panjang untuk mengurangi rasa tidak nyaman ya bu. Bersedia ya bu? Iya, terima kasih bu. Kita atur posisi pasien secara dorsal recumbent ya. Permisi bu ya, diatur kayak begini bu. Oke ya, kasih bu. Nah, setelah itu kita akan pakai handphone pendek yang untuk tangan kanan, untuk tangan kiri. Kita kalau sudah pakai, ambil yang satunya dengan menyelipkan jari kita di lipatan handphone yang luar seperti ini, baru kita ambil, kemudian kita pakai, kemudian kita akan melakukan vulva hygiene. Dekatkan dulu bengkoknya, lihat bentuk bengkoknya. Kemudian kita mengambil kapas DTT sebanyak 5 buah. Kita akan melakukan vulva hygiene. Langkahnya selalu sama, tapi nanti kita upayakan jari kita tidak terkontaminasi dengan vulva. Jadi ambil 5 kapas sekaligus, pegang 1 kapas, yang lain di genggaman, kemudian seperti ini. Kemudian nanti dipegang seperti ini. Kita lihat cara mengusapnya, tidak ada jari yang menyentuh labia atau vulva. Usap dulu labia mayora kiri ke bawah seperti ini. Saat ke bawah tangannya diangkat, kemudian kita usap lagi labia mayora yang kanan. Bengkok, terus kita buka labia mayora, kita usap labia minora kiri dari atas ke bawah. Kita buka lagi labia minora kanan dari atas ke bawah. Yang terakhir kita akan mengusap vestibulum
sampai perineum sampai anus. Selesai pulpa higiennya, kemudian kita akan memastikan kandung kemih penuh atau tidak. Kita raba kandung kemihnya. Jika teraba tegang membesar, kemungkinan kandung kemihnya penuh, maka kita lanjutkan dengan pemasangan kateter untuk mengeluarkan urin. Terus kita akan mengambil kateter kecil yang ukuran 18 tadi, atau ini pakai kateter ukuran 18. Saat mengambil kateter, teknik mengambilnya ujung dan pangkal bersamaan. Terus ketika mengambilnya ujung dan pangkal dipegang bersamaan, kemudian kita olesi dengan jeli. Dengan jeli untuk mengurangi rasa sakit saat pemasangan kateter. Kita lakukan pemasangan kateter, bengkok boleh kita dekatkan. Pangkal kita letakkan di bengkok. Kemudian kita masukkan kateter sekitar 5-7 cm. Masukkan ke uretra, Ibu. Tarik nafas panjang ya. Ibu, saya masukkan kateter ke kandung kemih Ibu. Boleh kita tekan sedikit, kemudian sampai urinnya berhenti mengalir. Kita keluarkan. Saya keluarkan ya Bu. Urinnya sudah. Tarik nafas panjang, baru kita singkirkan bengkoknya, taruh di bawah. Kemudian kita taruh di bawah, kemudian kita cuci tangan di klorin. Kemudian kita melepas handskun kanan kita, sampingkan di loyang. Kemudian kita menggunakan handskun panjang yang kanan. Kita pegang. Kalau menggunakan handskun panjang, pastikan seluruh jari masuk dulu. Jari masuk dulu. Kita pakai sampai pangkalnya habis. Kemudian kita akan membersihkan vagina pasien dengan bekuan darah yang ada di dalam vagina. Kita usap vaginanya 1 kali agar saat kita kompresi bekuan darahnya tidak akan masuk ke uterus dan tidak menghambat kontraksi. Kalau masih ada, kita bersihkan dulu. Letakkan ke bengkok. Kalau masih ada bekuan darah, kita boleh ulangi 1 kali usap lagi dengan kasar. Dulu, kemudian kita akan mulai KBI. Kita akan masukkan tangan kita secara obstetrik, berarti menyatukan seluruh ujung jari seperti ini, mencari diameter tangan kita yang paling kecil agar tidak menyakiti Ibu. Ibu, mohon maaf, tangan saya akan masuk. Ibu nafas panjang nanti. Kalau pada saat tangan saya masuk, kita buka labianya, tekan dulu komisura posteriornya, di atas koksis kita tekan dulu agak turun untuk mengurangi nyeri. Ibu tarik nafas panjang ya sampai di serviks. Kemudian tangan kita letakkan di atas serviks. Ini namanya fornix anterior. Jari-jari mengepal, ibu jari harus di dalam. Kemudian tangan kita harus menghadap horizontal ke atas agar yang menekan bagian uterus adalah bagian yang panjang, bukan bagian yang tajam. Kalau tangan kita keliru vertikal akan membuat memar, menyebabkan pembuluh darah pecah, terus mengakibatkan hematom. Jadi kita harus posisinya horizontal. Kemudian uterus akan menebal sehingga kedua tangan kita menjauh dari aliran darah yang keluar.
berkurang setelah 5 menit, kita evaluasi. Jika kontraksinya bagus, kita pertahankan 5 menit agar semakin kuat kontraksinya. Tapi kalau tidak ada kontraksi, maka ibu akan perlu bantuan hiperotonika. Oleh karena itu, kita akan keluar tangan kanannya, menyuntikkan hiperotonika dan menahan infus. Tadi KBI kita tidak berhasil sehingga kita perlu memberikan hiperotonika, tapi tidak mungkin tangan kita di dalam sekaligus menyuntikkan atau menginfus. Kita minta bantuan keluarga menentukan cara KBI kita ke KBE. Maka kita akan panggil salah satu anggota keluarga ibu. Maka kita panggil salah satu anggota keluarga ibu. Bu, mari sini bu, tolong bantu saya. Tangan kirinya menempel di belakang kanan saya, belakang tangan saya, terus tekan yang kuat bu ya. Ya, seperti itu, pertahankan ya. Kemudian tangan kanan mengepal ibu jarinya di dalam, diletakkan di suprasintesis. Ya. Kemudian rangkul dengan tangan kita seperti ini, dipertahankan kuat seperti ini ya bu ya. Kalau sudah yakin kuat, tangan kiri membuka labia mayora. Kalau labia mayora, tangan kanan secara ekstensif kita akan keluar secara pelan-pelan. Jadi kalau napasannya sudah yakin kuat, tangan kiri membuka labia mayora, tangan kanan keluar secara obstetrik, kita keluar secara pelan-pelan. Ibu kalau nafas panjang ya, tangan kita keluar. Kemudian keluarga sudah melakukan KBI, perdarahan tidak akan deras lagi. Kita akan mempersiapkan untuk suntik hiperotonika dan pemasangan infus oksitoksin. Terus cuci tangan dulu di klorin, lepas handspun panjang. Kita meletakkan handspun panjang di samping loyang. Kita akan memakai handspun pendek untuk tangan kanan kita. Kemudian kita mengambil fluid yang tadi sudah berisi epinefrin. Ini akan kita suntikan ke bokong ke paha atas ini. Kita lihat teknik penyuntikan epinefrin. Lepas tutupnya, tutup dengan one hand teknik. Disinfektan dengan kapas. Kita epinefrin 0,2 mg saja, diaspirasi dulu. Kita suntikan epinefrin 0,2 mg atau 1 cc, diaspirasi dulu. Untuk ya bu ya, ini sedikit diaspirasi dulu, baru disuntikan. Kalau yang tidak ada darah keluar, disuntikan. Fluid yang sudah terpakai tadi langsung ke safety box. Oke, oksitoksin 20 unit atau 2 ampul yang sudah kita siapkan tadi ke dalam 500 cc OR. Kita tutup dulu secara one hand teknik, masukkan lewat bawah spruan, simpankan karena tidak terkontaminasi. Masukkan lewat bawah spruan, masukkan obat, simpan karena tidak terkontaminasi. Siapa tahu nanti diperlukan untuk memberikan oksitoksin dosis kedua. Kemudian RL yang berisi oksit kita kocok secara adekuat agar merata. Kemudian kita pasangkan dengan transfusi set. Transfusi set supaya dia menetesnya cepat. Kemudian kita pasang ke pasien. Kita atur los agar cairan habis dalam waktu 10 menit. Dalam 10 menit waktu bisa kita manfaatkan untuk mempersiapkan kondom kateter.
10 menit waktu bisa kita manfaatkan untuk mempersiapkan kondom kateter. Kita ambil kateter besar yang nomor 24 tadi, kemudian kita ambil kondom yang sudah kita siapkan, kateter kita masukkan ke dalam kondom, kita tarik pangkal kondom, kemudian karena kedalaman terus sekitar 5-7 cm, berarti dari 5-7 cm dari ujung kateter akan kita ikat. Kita ikat. Jangan lupa kita sisakan kondom di ujung kateter sekitar 1-2 cm. Iya. Kita kasih jarak agar ia dimasukkan bisa masuk ke kondom. Kita lakukan pengikatan dengan tali yang lembut dan kuat, paling mudah dengan tali pusat. Ikat dengan kuat, tapi jangan sampai menekan kateter. Kemudian kita akan melakukan pemasangan kondom kateter. Memasang spekulum sim. Nah, kebetulan saya tidak punya spekulum sim. Saya praktekkan pakai spekulum cocok bebe. Kita pasang yang bawah dulu, pasangnya miring begini ya, baru ke bawah, yang bawah, terus pasang lagi yang atas. Ini anggap spekulum sim, Bu. Ini miring, maksudnya miring, terus ke atas. Ke atas. Ini bawah. Ini karena saya tidak punya spekulum sim. Terus seperti ini, Bu. Sudah? Iya, sudah. Rasanya seperti ini. Anggap ini spekulum sim. Terus kemudian kita lihat serviksnya. Kalau serviksnya cukup lurus, tidak usah kita tarik dengan tampon tang atau tampon ovarium. Langsung kita masukkan kondom kateternya. Kita pegang seperti ini, masukkan ke serviks. Sampai di luar serviks ini, jadi kita ada di luar pangkalnya kondom. Ya, tarik nafas panjang, Bu. Masukkan ke serviks sampai tali di luar serviks seperti ini. Jadi ikatan ada di luar pangkalnya, kondom juga ada di luar, sehingga kalau bocor dia langsung mengalir keluar. Sudah terpasang, kondom kateternya sudah terpasang. Kemudian kita sambungkan dengan selang infus NaCl. Kita pasang seperti ini. Kemudian seperti ini ya, dipasang seperti ini. Terus kita loskan. Kita los klem supaya air bisa masuk. Air akan masuk ke dalam kondom, kita los klem. Sudah di. 3. Kita los klem. Kita lihat cairannya masuk ke dalam kondom. Kita ingat ini masuk, kita ingat kapasitas uterus kita 300 sampai 500 cc kondom. Ini akan terus terisi sampai uterusnya penuh. Pada saat uterus penuh, tetesannya akan berhenti sendiri. Jadi tidak perlu kita klaim ya. Jadi ini prinsip kondom kateter ya, sudah terpasang. Kemudian kita akan melepas spekulum simnya, miringkan seperti ini. Kemudian ya, kemudian spekulum sim yang bawah juga kita miringkan seperti ini. Kemudian kita akan memasang tampon kasa untuk fiksasi kateter. Ini bisa di bawah kateter seperti ini. Juga di atas boleh dikombinasi sampai vaginanya full penuh. Yang penting dia padat, tertutup.
Fungsinya tampon kasa untuk mendeteksi apakah dia bocor atau tidak. Supaya kita tahu kalau bocor, kita lakukan reposisi, kemudian kita fiksasi dengan plester atau hipafix. Seperti ini Bu ya. Kondom kateter dipasang selama 1 kali 24 jam sampai 2 kali 24 jam. Setelah itu harus diganti. Harapannya kita sampai ke tempat rujukan lebih cepat, sehingga tidak perlu mengganti kondom kateter. Selama di perjalanan, kita cek bocor atau tidak. Kalau bocor, kita reposisi. Itu saja. Demikian tadi penanganan atonia uteri dari langkah KBI, KBE, kemudian memberikan uterus penikah dan cairan kondom kateter. Kemudian kita evaluasi, ternyata kali ini kita masih gagal menangani atonia uteri, sehingga pasiennya harus dirujuk ke rumah sakit. Sekian praktek penanganan atonia uteri, semoga bermanfaat untuk teman-teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.